Siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang bersih, dia akan bebas masuk ke dalam surga lewat pintu manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wal ashab. Salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab wa tudakhiluna bihima alayhi min awsa'il bab wa tuskina bihima biyadihi syarifati a'zabal qu'usi min ahla syarab. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Maskun, Bapak Ketua LT, beserta kesepuhan yang lainnya, segenap hadirin wal hadirat warga RT8 Taman Cikande yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan kelancaran dan keberkahan, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati keluarga besar almarhum Dr. Bapak Berjuang dan Purbo di Banyak Dinar yang pada malam hari ini almarhum telah kita sama-sama kirimi tahlil, tahmid, takbir, tasbih, pembacaan beberapa surat Al-Quran, kemudian doa yang mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sampaikan kepada almarhum Bapak Berjuang Purbo bin Dono Dinar beserta almarhumah yang tercatat di dalam lembaran kertas ini, sehingga menggantikan sebuah ampunan dan rahmat yang Allah turunkan ke dalam kubur mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita sebuah kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepadanya, tatkala Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun dan pasukan-pasukannya.
Tepat pada 10 Muharram hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Nabi Musa amat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah Allah berikan kepadanya dan kaumnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebuah kalimat yang dengan kalimat itu Nabi Musa bisa membacanya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Musa sebuah kalimat yang amat sangat agung, yaitu La ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salam kemudian meminta agar Allah menambahkan beberapa kalimat daripada kalimat yang tadi. Sebab Nabi Musa menganggap bahwa kalimat itu bukan hanya Musa yang mengucapkan, tapi hamba-hamba Allah yang beriman pun mengucapkannya. Sehingga dianggap oleh Nabi Musa kurang begitu memuaskan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Musa akan kebesaran dan keagungan kalimat ini, sehingga Allah sampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi Allah kumpulkan lalu diletakkan di timbangan, lalu ditimbang dengan kalimat La ilaha illallah, niscaya kalimat La ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan betapa sangat agungnya kalimat ini, betapa sangat luar biasanya kalimat tersebut. Bahkan nanti di hari kiamat, sebagaimana riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kelak nanti di hari kiamat ada seorang manusia yang dihadirkan di hadapannya 99 sijil. Sijil itu lembaran, ya. Satu sijil, satu lembarannya itu memiliki panjang sampai ujung pandangan manusia, ya. Jadi sejauh mata memandang, sepanjang itulah satu lembaran. Sedangkan ada 99 sijil, 99 lembaran. Dan di 99 lembaran itu tertulis semua dosa-dosa dan kemaksiatan manusia. Lalu kemudian 99 sijil diletakkan di timbangan amal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan secari kertas sebesar jari telunjuk. Di kertas itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu diletakkan di timbangan yang lain. Ternyata secari kertas yang hanya sebesar telunjuk, yang di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, timbangannya lebih berat dan mengalahkan 99 sijil yang panjangnya sejauh mata memandang, yang di dalamnya terdapat tulisan dosa-dosa dan maksiat manusia. Maka kita harus sangat bersyukur kepada Allah. Allah telah menganugerahkan kepada kita kalimat yang besar, kalimat yang mulia, La ilaha illallah. Maka wajib atas kita untuk menjaga kesucian La ilaha illallah. Wajib atas kita untuk memohon kepada Allah agar Allah tidak mencabut kalimat ini dari lidah kita, agar Allah tidak mencabut kalimat ini dari hati kita. Keyakinan kita terhadap Allah melalui kalimat ini wajib kita minta kepada Allah agar Allah tidak mencabutnya dari hati kita. Sebab kata para ulama, iman manusia itu ada 2 tipe. Ada iman atau ada iman ariyah. Iman atau atiyah dan iman ariyah. Atau artinya pemberian. Sedangkan ariyah adalah pinjaman.
Ada orang yang punya iman tapi imannya hanya sebatas pinjaman dari Allah. Yang namanya pinjaman akan diambil lagi sama Allah. Ada orang yang imannya itu adalah pemberian. Kalau sudah dikasih tidak bakal diambil lagi. Nah, kita harus bisa mendeteksi. Kita harus punya barometer. Apakah keimanan kita ini adalah anugerah atau pemberian dari Allah, atau hanya sekedar pinjaman, atau hanya sekedar dipinjemin sama Allah. Bagaimana cara kita mendeteksi biar kita tahu bahwa keimanan dalam hati kita ini adalah atau anugerah atau hanya sebatas pinjaman? Kata para ulama adalah dengan cara melihat ciri-cirinya. Jika keimanannya itu yamna'uha minal ma'asi waz-dzunub, dapat mencegahnya dari perbuatan dosa dan maksiat, maka ini merupakan indikasi bahwa keimanannya itu adalah anugerah dari Allah. Kalau keimanannya bisa mencegah dari maksiat dan dosa. Ketika mau maksiat, ingat, takut sama Allah. Ada hari pembalasan. Ketika mau berbuat dosa, ingat ada siksa Allah, ada tanggung jawab Allah, ada kehidupan setelah kematian. Ketika ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kelalaian, berbuat kemungkaran, dia akan langsung sadar. Yang menyadarkannya adalah keimanannya di dalam qalbu. Atau ketika dia memang dalam keadaan hilaf melakukan maksiat, dia akan cepat sadar bahwa itu adalah salah, maka dia akan cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Ini iman yang merupakan anugerah dari Allah. Kalau memang keimanan kita seperti itu, maka kita harus pandai merawat keimanan ini. Kita harus pandai menjaga keimanan ini. Nah, ada keimanan yang merupakan ariyah, pinjaman dari Allah. Iman yang seperti apa yang hanya dipinjemin sama Allah atau pinjaman dari Allah? Adalah keimanan la yamna'uha minal dzunubi wal ma'asi. Keimanan yang tidak mencegah dia dari berbuat dosa dan maksiat. Dalam hatinya iman kepada Allah, tapi ketika berbuat maksiat nyaman saja terasa. Seolah-olah dia tidak meyakini Allah melihatnya, seolah-olah ia tidak sadar bahwa akan ada pertanggungjawaban amal, ada kehidupan panjang setelah kematian, ada kehidupan yang sangat jauh yang harus kita hadapi setelah kehidupan dunia yang singkat ini. Maka keimanan yang semacam itu hanya titipan dari Allah. Sehingga Nabi pernah mengatakan la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya apa? Ketika ada orang yang mencuri, maka keimanannya keluar dari hatinya. Apakah setelah dia mencuri imannya balik lagi atau tidak? Wallahu a'lam. Maka kita harus sekarang waspada. Kita harus sadari, kita harus bisa mendeteksi diri kita sendiri. Lebih-lebih kita sekarang ini sudah berada di penghujung tahun, ya. Di penghujung tahun, ya. Di penghujung 1443 Hijriah. Bentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram. Kita harus mulai dari sekarang introspeksi diri kita. Selama setahun ke belakang ini banyak berbuat dosa atau banyak berbuat pahala. Apakah keimanan kita titipan dari Allah atau anugerah dari Allah? Kalau memang ternyata keimanan kita hanya titipan, hanya pinjaman, maka kita harus benar-benar menyesal. Harus benar-benar mawas diri dan muhasabah, menghitung diri kita. Supaya keimanan yang secara cirinya adalah hanya sebatas pinjaman dari Allah, bagaimana caranya keimanan ini bisa diberikan oleh Allah kepada kita, tidak diambil lagi oleh Allah meskipun pada saat kita sedang sakaratul maut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar bahwa kunci surga
adalah kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Berarti surga itu ada pintunya, dan pintu surga itu jumlahnya 8. Pintu surga jumlahnya 8. Yang namanya kunci itu akan bisa membuka pintu kalau ada apanya. Ada apanya? Kunci itu bisa membuka pintu kalau ada apanya. Ada apanya? Bukan yang ada apanya? Anak kuncinya. Ada giginya. Ada asna. Gigi. Motor Vario itu tiap tahun produksi lebih dari 1000 unit. Motornya Vario, kuncinya pun kunci Honda Vario. Tapi kenapa kunci yang satu tidak bisa dipakai untuk membuka motor Vario yang lain? Padahal sama-sama Vario. Apa yang membedakan? Giginya. Giginya yang membedakan. Maka kunci surga, meskipun la ilaha illallah, itu tidak akan semerta-merta kita punya la ilaha illallah bisa membuka pintu surga. Kalau hanya sebatas punya kunci. Saya punya kunci mobil Innova, tapi Innova tahun 2004. Gak bisa dibuka Innova yang 2010. Padahal yang sama 2004 pun nggak bakal bisa kebuka kalau bukan miliknya, kalau bukan punyanya, pasangannya. Yang membedakan adalah giginya. Kalimat tauhid la ilaha illallah kita punya semuanya, alhamdulillah. Tapi jangan sok-sokan saya punya kuncinya, saya bisa buka pintu surga. Mas, kunci ada giginya. Lantas apa giginya kunci surga? Kuncinya la ilaha illallah. Giginya apa? Yang pertama, lisan atau lidah yang tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Lidah yang tidak pernah berbohong. Lidah yang tidak pernah berdusta. Tidak pernah mengadu domba. Tidak pernah berkhianat. Dan lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, apa bukan kunci? Gigi yang pertama. Gigi yang kedua adalah qalbun khasyi' tahir. Hati yang khusyuk. Hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Setiap detakan jantung selalu berirama dengan Allah, Allah, Allah. Dan hati yang suci, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa paling benar, ujub, paling soleh, paling pintar, tidak ada riya, tidak ada sum'ah,
tidak ada panjang angan-angan, tidak ada cinta dunia, tidak ada cinta jabatan. Kenapa, Bu? Hati yang suci dan senantiasa khusyuk dalam ketaatan kepada Allah itu adalah gigi yang kedua. Sedangkan gigi yang ketiga adalah jawari tahirah minal dzunub, organ tubuh yang senantiasa dijaga dari perbuatan dosa. Mata yang dijaga dari dosa, telinga yang dijaga dari maksiat, tangan, kaki, perut, kemaluan dijaga dari maksiat. Itu adalah giginya kunci. Jadi kalau punya la ilaha illallah baru punya kunci surga. Lah kemudian lidahnya suka ngebohong, lidahnya suka ngomongin aib orang lain, hatinya penuh dendam, hatinya penuh kebencian terhadap suami. Kenapa? Dia dengerin aja sih. Hatinya penuh kebencian kepada istri, penuh kebencian dendam kepada tetangga. Yaitu ibarat kunci yang giginya itu udah dol. Kadang-kadang memang pasangannya, tapi karena giginya udah dol nggak bisa kebuka. Maka untuk mempertajam gigi itu, kalau memang dia sudah wafat dalam keadaan gigi kunci surganya belum rapi, maka harus dipertajam lagi giginya. Kalau di dunia dibawa ke duplikat kunci, tapi kalau di sono duplikat kuncinya di mana? Di neraka. Jadi kunci surganya biar tajam lagi, giginya itu buka pintu surga. Jadi jangan hanya tertarik dengan kuncinya saja, giginya tolong perhatikan. Ya, malam ini saya lagi sakit gigi. Tadinya ya, cuma karena sudah jadi ya sudahlah, meskipun sebentar mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Giginya ada, tapi lagi sakit nggak bisa makan nasi. Bubur. Ya. Sama dengan kunci surga, ada la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah, itu kewajiban kita. Tapi jangan sampai lalai dengan giginya. Lidah yang suci banyak berzikir, hati yang bersih yang suci banyak khusyuk kepada Allah, dan anggota tubuh yang dijaga dari kemaksiatan. Mudah-mudahan ketiga gigi itu Allah pertajam bagi kita sehingga kita memiliki kunci surga yang sudah dengan sempurna giginya, sehingga kita bisa membuka pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya, itu malam Selasa alhamdulillah dibaca di tempat saya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan ada sebuah hadis menjelaskan tentang keutamaan membaca alhamdulillah. Salah satunya adalah bahwa kalimat alhamdulillah berjumlah 8 huruf. Kalau tidak percaya, kita hitung sama-sama. Alhamdulillah, pertama huruf apa? Alif, bukan A ya. Alif. Yang kedua lam. 3 ha. 4 terus 4 mim. 5 dal. 6 lam. 7 lam lagi. 8 ha. Jumlahnya 8. Alhamdulillah jumlahnya 8 huruf. Sesuai dengan jumlah apa tadi? Wah, pintar ingat berarti ya. Gak tidur berarti ya. Ada 8 pintu surga sesuai dengan jumlah huruf alhamdulillah. Dalam riwayat itu dikatakan faman qalaha an safai qalbin dakhala jannah min ayyi abwabiha syaa. Siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang bersih, dia akan bebas masuk ke dalam surga lewat pintu manapun. Ya Allah, bebas mau lewat pintu mana saja. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, sedekah, ada pintu haji umroh, ada pintu sobar, ada pintu syukur. Bebas mau lewat pintu yang mana saja. Mudah kan pengen masuk surga? Cukup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi syaratnya yang berat apa? Membaca alhamdulillah dengan hati yang bersih. Tidak ada dendam dalam hati. Ada dendam nggak dalam hati? Ada kebencian nggak dalam hati? Tunggu pembalasan. Nah, tunggu pembalasan. Awas ya, ini sakit. Awas nanti. Nah, ini dendam, udah gagal udah. Harus dengan hati yang bersih. Tidak ada dendam, tidak ada dengki. Dendam tidak ada, dengki ada. Orang lain mau maju, saya belum maju-maju. Nah, pokoknya kalau saya nggak maju, orang lain nggak boleh maju. Gagal sudah tuh. Untuk memiliki kebersihan hati sangat sulit, Pak. Sekelas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya adik namanya Ahmad. Imam Ghazali nama aslinya Muhammad Al-Ghazali. Punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali tiap kali sholat berjamaah, adiknya nggak pernah mau ikut berjamaah. Sehingga Imam Ghazali bilang sama ibunya, Bu, tolong bilangin sama si Ahmad, kenapa nggak mau ikut jamaah sholat dengan saya? Saya takut ada fitnah di tengah-tengah masyarakat. Orang lain pada datang berbondong-bondong ngaji jamaah sama Imam Ghazali sama saya, tapi kok adiknya sendiri nggak mau ikut sholat jamaah. Kamu bilangin sama si Ahmad, kenapa nggak mau ikut jamaah? Ibunya manggil si Ahmad, Mat. Ini aman. Iya, Bu. Mat. Kamu kenapa nggak mau sholat jamaah sama kakakmu, Ghazali? Ini karena si Ahmad ini orang soleh, ya, nggak pernah ngebantah perintah ibu. Ibunya nanya, berarti maksudnya kan nyuruh gitu. Kenapa nggak pernah ikut jamaah sama kakakmu, Ghazali? Berarti kan maksudnya harus ikut jamaah. Langsung, nggak banyak omong, kagak sama, ini Bu, insya Allah nanti saya sholat jamaah. Udah langsung, nggak banyak alasan. Singkat cerita, masuk waktu sholat, jamaah sudah kumpul, Imam Ghazali datang. Pada saat iqamah dikumandangkan, Ahmad datang masuk sholat, ikut berjamaah. Baru sekali itu mau ikut jamaah. Pas Imam Ghazali takbir, Allahu Akbar, jamaah di belakang takbir, termasuk Ahmad ini, Ahmad Ghazali takbir. Pada saat Ahmad Al-Ghazali takbir, tiba-tiba ia menyelesaikan sholat sendiri, mufaroqah. Dari awal ikut berjamaah, belum dapat satu rakaat, ini Imam Ahmad Ghazali, adanya Imam Ghazali, melanjutkan sholat sendiri, mufaroqah. Niat, tapi dia nggak tahu dari baris tetap bisa, cuma sholatnya sendiri, menyelesaikan sendiri, dia keluar. Lah, ini makin ramai aja nih orang-orang nih. Nggak pernah ikut jamaah, sekalinya ikut jamaah kok ngelanjutin sholatnya sendiri. Ada apa? Nah, selesai sholat, Imam Ghazali memanggil adiknya. Mat. Ya Mas. Orang Jawa nggak jelas. Mas. Belum sampai ya, sampai ya. Orang Jawa lagi. Oh, kamu kenapa tadi sholatnya kok lanjutin sendiri mufaroqah? Kata Imam Ahmad, enggak. Tadi enggak mau nyebutin alasannya, terus ditekan-tekan nama Imam Ghazali cerita. Maka tadi pas waktu saya takbir dan saya dari awal niat berjamaah, tapi pada saat saya takbir, saya masuk di dalam sholat, saya melihat di dalam tubuh kakak, di dalam perut, di dalam hati penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Saya nggak khusus sholat. Kenapa? Imam saya penuh dengan darah. Hatinya, perutnya. Sedangkan darah itu najis terlihat jelas oleh saya. Maka saya melanjutkan sholat sendiri. Kata Imam Ghazali, subhanallah. Yang kamu katakan memang betul.
pada saat saya sholat, saya teringat tentang masalah haid yang sedang saya bahas di dalam kitab karangan saya. Jadi pas sholat itu Imam Ghazali tadi kepikiran masalah haid. Memang lagi ngarang kitab, ya. Kebetulan sampai pada bab haid, kepikiran sampai ke bawah sholat, terlihat dalam tubuhnya penuh dengan darah oleh Imam Ahmad Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, kamu punya ilmu ini dari mana? Saya belum pernah punya ilmu seperti saya belum tahu. Jadi Imam Ghazali selama ini baru memiliki ilmu zahir. Segala fikih hadis ilmu zahir itu bisa dipelajari oleh siapapun, tapi ilmu batin ternyata Imam Ghazali belum memilikinya. Kata adiknya si Ahmad ini, saya dapat ilmu ini dari guru saya. Keseharian guru saya sebagai tukang sol sepatu, sol sendal. Namanya Fulan bin Fulan. Saya belajar ilmu dari beliau. Imam Ghazali yang udah punya santri ribuan, jamaah ribuan, ia tinggalkan madrasah, ia tinggalkan pesantren. Anak ayam kehilangan induk, tidak diperlukan Imam Ghazali, dia pergi mencari ilmu ini, ilmu sejati ini. Ya. Dia tinggalkan, dia cari ketemu. Seorang yang kelihatannya nggak alim, nggak ulama, nggak kiai, kelihatan dari zahirnya seperti seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan di pasar. Dia datangi, dia sowan, dia cium tangan, langsung dia ucapkan masuk kedatangannya kepada beliau. Wahai Tuan Syekh, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin berburu, saya ingin belajar ilmu sejati, ilmu hati, ilmu kesucian jiwa. Kata tukang sol sepatu itu, kamu tahu saya dari mana? Dari adik saya, Ahmad Ghazali. Oh, itu murid saya. Kata si tukang sol sepatu ini, kamu nggak bakal bisa ngaji sama saya. Enggak, insya Allah. Kalau saya belum mencoba, saya belum mengatakan saya nggak bisa. Saya nggak bakal mengatakan saya tidak mampu. Saya ingin mencoba, insya Allah saya bisa. Kata gurunya, kalau kamu ingin mengaji kepada saya, kamu harus bisa memenuhi persyaratannya. Silahkan Tuan Guru, persyaratannya apa? Kata gurunya itu, ya, seorang tukang sol sepatu, padahal alim, luar biasa wali. Ya. Kamu sapu semua sampah yang ada di jalan berserakan ini. Kata Imam Ghazali, insya Allah saya sapu. Imam Ghazali kalau mau nyapu kan pakai apa, Pak? Pakai sapu. Iya, nggak pakai sapu. Imam Ghazali nyari sapu. Kata guru, jangan pakai sapu kamu nyapunya. Lah pakai apa Tuan Guru? Pakai lengan bajumu. Lengan baju kan orang Arab zaman dulu kan panjang ininya. Pernah lihat film-film nggak? Ya, film-film zaman dulu kan lengan bajunya panjang. Pakai itu kamu nyapunya. Kata sang guru. Imam Ghazali tidak membantah. Dia seorang yang terhormat, santrinya banyak, dekat dengan pejabat, dekat dengan penguasa, hartanya banyak, madrasahnya besar, jamaahnya ribuan. Tanpa melihat dan memandang itu semua, dia menyapu halaman dengan lengan tangannya. Ketika dia sedang menyapu, tiba-tiba ada banyak kotoran di situ. Ada kotoran ayam, ada kotoran kambing, ada kotoran sapi. Imam Ghazali cari nih alat buat buang kotoran itu. Kata sang guru, jangan kau cari apapun untuk menghilangkan kotoran itu. Dengan lengan bajumu kau bersihkan kotoran itu. Imam Ghazali nggak berontak sama gurunya. Dibersihkan dengan lengan baju. Penuh kotor dekil banyak. Ulama besar banget. Ulama besar. Ulama itu zaman dulu levelnya lebih tinggi dari pejabat. Ya, lebih tinggi dari menteri, hidupnya luar biasa terjamin ulama zaman dulu itu. Tapi dengan seluruh kebesarannya, Imam Ghazali belum merasakan ilmu yang sesungguhnya. Dia ikuti petunjuk dan perintah sang guru. Berhari-hari Imam Ghazali tinggal bersama gurunya itu tidak diajarkan ngaji. Jangankan ngaji fikih hadis, ngaji tasawuf, jangankan ngaji-ngaji sastra bahasa Arab. Ngaji Quran saja tidak diajarkan. Hanya disuruh nyapu tiap hari. Selesai beberapa hari, kata sang guru, wahai Ghazali, sekarang kamu pulang, kembali mengajar. Belum diajarin apa-apa.
Sudah cukup kamu belajar sama saya, silahkan kamu pulang, kamu ajari santri-santrimu lagi. Imam Ghazali patuh sama gurunya. Dia pulang, apa yang terjadi? Allah berikan ilmu-ilmu yang tidak pernah Imam Ghazali pelajari, yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ada ilmu yang tanpa melalui proses belajar, namanya ilmu laduni. Allah kasih ilmu laduni kepada Imam Ghazali, sehingga Imam Ghazali Allah angkat menjadi seorang wali. Baru jadi wali setelah ngapain tuh? Punya pakai apa? Lengan baju. Pakai lengan baju, termasuk kotoran sapi, kambing, semuanya pakai lengan baju bersih. Kok seperti itu sih pendidikannya? Iya, itu pendidikan untuk menghilangkan keegoan, untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit hati, hilang dengan cara seperti itu. Ini bisa dipraktekin nih besok. Ya, udah yang nyapu nggak usah ibunya, bapaknya aja. Pakai sarung. Jadi wali enggak stres. Artinya apa? Untuk bisa membersihkan hati ini sangat sulit, Pak. Menghilangkan keegoan saja berat itu. Apalagi mohon maaf nih, yang suka di perusahaannya bos, ya. Di kampungnya nyapu. Gengsi yang biasanya punya. Di rumah coba, nah, di kampungnya coba aja sapu. Nah ini menghilangkan keegoan berat. Sedangkan tadi kalau mau masuk surga, kuncinya la ilaha, giginya apa? Hati yang bersih. Hati udah bersih, Pak. Dengan alhamdulillah saja bisa masuk surga. Kalau hatinya sudah bersih, maka yuk kita introspeksi diri kita nih di akhir tahun ini. Semoga kita di tahun yang akan datang diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab satu nih yang harus kita sadari dan kita catat benar-benar dalam hati kita, orang yang selamat di hari kiamat hanya satu golongan saja. Siapa? Man atallaha biqalbin salim, orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Hanya orang yang hatinya bersih yang selamat nanti di hari kiamat. Tapi jangan dipakai kedok juga. Oh kalau gitu pakai kerudung nggak jaminan dong. Kenapa? Karena yang kerudungan belum tentu hatinya bersih. Yang nggak kerudungan belum tentu hatinya kotor. Yang rajin ke masjid belum tentu hatinya bersih. Yang nggak pernah ke masjid belum tentu hatinya kotor. Ini omongan orang stres. Kenapa demikian? Orang itu kalau hatinya sudah bersih, dia akan sadar dengan perintah Allah. Dia pakai kerudung. Orang hatinya sudah bersih, dia akan sadar dia ini hamba Allah. Dia akan rajin sholat. Orang kalau hatinya bersih akan sadar dia ini manusia yang tidak punya daya upaya. Segala apa yang dia miliki adalah karunia dari Allah. Dan Allah punya kewajiban atas kita. Punya perintah. Salah satunya adalah mengenakan kerudung, berpakaian rapi, sholat berjamaah atau sholat 5 waktu minimal di rumah kalau tidak bisa berjamaah. Tepat pada waktunya. Ini sebagai ekspresi dari hati yang bersih. Jadi nggak ada ceritanya. Orang yang hatinya bersih tapi nggak kerudungan, nggak ada ceritanya. Orang yang hatinya bersih nggak pernah sholat, nggak ada ceritanya. Orang hatinya bersih nggak pernah taat kepada Allah, nggak ada ceritanya. Orang hatinya bersih itu akan memancar auranya keluar, dia akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, al-zahir unwanul batin. Zahiriyah itu adalah cerminan dari hati manusia. Kita kan nggak bisa menilai hati orang kan. Bagaimana cara kita menilai hati? Lihat lahiriahnya. Kelihatannya soleh, rajin. Indikasi hatinya bersih. Ucapannya santun, sopan. Indikasi hatinya juga bersih. Begitu. Jadi kadang-kadang orang yang ngomong gitu tadi itu ya, yang nggak kerudungan belum tentu hatinya kotor, yang kerudungan belum tentu hatinya itu mah orang yang nggak pakai kerudung, yang nggak mau dinasihati. Ya,
Orang yang ke masjid belum tentu hatinya bersih. Orang yang nggak pernah ke masjid belum tentu hatinya kotor. Itu adalah alasan orang yang tidak mau ke masjid dan tidak mau dinasehati. Itu alasannya kayak gitu. Ya, jadi kedok dolar. Padahal tadi itu patokannya, kalau hati bersih akan memancar auranya keluar, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebihnya sekarang di akhir tahun ini ya, kita harus introspeksi, karena dalam riwayat Sayyidina Umar beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Jadi hitunglah, introspeksilah dirimu, timbanglah amalmu sebelum kelak nanti kamu akan dihitung amalmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belum lagi bulan Muharram adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, ya. Nanti di akhir bulan Dzulhijjah baca doa akhir tahun, ya. Di awal bulan Muharram nanti baca doa awal tahun, ya. Dibacanya kalau doa akhir tahun ba'da asar. Ya, kalau satu Muharramnya hari Sabtu, berarti baca doa akhir tahunnya adalah ba'da asar hari Jumat. Ya, nanti doa awal tahunnya ba'da maghrib malam Sabtu. Akhir tahun, awal tahun. Ya, kalau bisa berjamaah di masjid, ya, kalau diadakan acara doa bersama, ikut ya, baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dan kalau bisa puasa akhir dan awal tahun. Akhir tahun hari Jumat berarti ya, kalau ngikut kalender yang ada, awal tahun hari Sabtu. Ya, kalau nggak digeser ya. Dua hari puasa tuh, akhir dan awal. Itu pahalanya besar. Mendapat pahala seperti puasa sekian puluh tahun, Pak. Masya Allah. Ya, punya dosa sekian puluh tahun, luar biasa. Akhir dan awal tahun, ya. Nanti kita akan memasuki 10 Muharram, yaitu hari Asyura, ya. Kita sering menyebutnya dengan lebaran anak yatim. Masya Allah ya, lebaran anak yatim. Yang punya harta lebih, sisihkan sebagian, santuni, sayangi, sedekah kepada anak-anak yatim, ya. Gimana kalau sama ibunya? Ya harus, ya. Yatimnya disumbangi, yatimnya disedekahi, ibunya di Aduh. Berani enggak? Pak Larto tadi tuh. Ya, bagi yang muda, atau yang masih berjaka jomblo ya nggak apa-apa. Iya, kalau yang sudah punya istri mah ya jangan. Ah, parah. Pak Larto ini kayak. Begitu. Pahalanya besar. Setiap kita sedekah sama yatim, kita usap kepalanya. Setiap helai rambut yang terusap oleh tangan kita dijadikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekahnya sambil usap kepala yatim. Sedekah usap kepala yatim. Sedekah usap kepala yatim. Ya. Ada berapa helai rambut tuh di kepala yatim, Masya Allah, Pak. Ya, sekian ribu helai rambut akan dijadikan ampunan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan satu yang tidak kalah penting ya, sering saya sampaikan tiap tahun nih, mungkin ada yang lupa ya, ingetin aja, bahagiakan anak istri di hari Asyura. Ya, ingat ya, ingat nggak? Bahagiakan anak istri di hari Asyura. Healing. Ajak jalan-jalan, ya, jalan-jalan, melaku ya, dari wong Jawa tuh, melaku. Pahalanya apa? Allah akan beri keluasan rezeki sampai tahun yang akan datang. Lancar rezekinya, laris manis, Masya Allah. Jadi mudah kalau pengen lancar rezeki itu, nggak usah datang ke dukun segala macamnya, nggak usah tuh hari Asyura senengin istri, senengin anak,
mumpung masih jauh nih, ancang-ancang kalau masih punya jatah cuti, ambil cuti tuh. Hari Asyura. Hari apa itu hari Asyura? Kalau satunya tanggal hari Sabtu, satu Senin, berarti ambil cuti kalau masih punya jatah cuti. Kalau nggak punya jatah cuti, udah bolos aja. Senengin ya, tanya. Senengnya dikasih apa, diajak kemana, tanya. Mas, aku pengen nyenengi kamu. Kamu pengennya apa? Gitu tanya. Ya, saya pengen kembali. Pulau Kutu jadi tanya. Senengnya itu pengen apa, dikasih apa. Syukur-syukur sih istrinya juga ngertilah kondisi suami. Lah mas, lah nyenengin aku mah mudah. Mas aja 2 kilo. Mas 2 kilo. Gak mata, ngebaso aja lah. Tetap. Ngebaso aja, seneng aku mau ngebaso. Habis ngebaso shopping lah. Seneng ya. Ini teruji Pak, terbukti. Mungkin yang tahun kemarin ngelaksanain terasa sendiri mungkin ya. Rizkinya itu laris lancar. Agendakan ya. 10 Muharram ini yang tidak kalah penting insya Allah ya. Pak Ustaz itu kan sunah puasa, kalau jalan-jalan nggak puasa ya nggak apa-apa, nggak puasa lah. Jangan gini istri gitu. Jangan gini sudah nggak apa-apa, kata nggak puasa. Kalau bisa sambil puasa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak puasa. Senangin istri. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan bagi rezeki kita. Karena kadang-kadang faktor yang paling dominan membuat orang pusing itu faktor rezeki kebanyakan. Betul. Ya, paling dominan buat orang pusing itu masalah rezeki gitu ya. Paling dominan, maka minta sebanyak mungkin agar Allah ngasih kepada kita rezeki yang halal, barokah, luas dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah mungkin itu sampai sedikit dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan hadirin hadirat sekalian. Kita niatkan pahala pengajian tadi untuk almarhum walmarhumlah Bapak Bejo Agung Purbo bin Dono Dinar dan seluruh almarhumlah yang tercatat dalam lembaran ini, menjadikan ampunan bagi mereka semua, orang tua dan kerabat kita. Bi barakati umil Quran lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.